Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan. Sebelumnya kita sudah mereview bersama chapter 346 dan seperti biasa akan kita bahas beberapa hal yang lebih detail mengenai yang terjadi di chapter 346. Nah, detail yang admin maksud terjadi di chapter 346 antara lain formasi hero untuk membantai Shigaraki, kemudian kemunculan hero di luar dugaan, dan masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Formasi pembantaian Shigaraki. Sebelumnya perlu diingat kembali bahwa pihak hero sangatlah kurang dalam hal pasukan. Hal ini tentunya disebabkan oleh kejadian pasca perang pertama, yaitu perang Paranormal Liberation, yang endingnya membuat beberapa hero tewas, trauma, dan bahkan pensiun. Alhasil beberapa hero yang vital seperti Aizawa, All Might, dan lain sebagainya bertugas untuk merancang dan membagi formasi hero guna untuk ditempatkan menghadapi beberapa villain di berbagai tempat. Nah, kembali ke judul utama pada segmen kali ini, petinggi dari pihak hero ternyata memilih beberapa hero yang ditugaskan untuk membantai Shigaraki di sekolah UA, yakni antara lain seperti Bakugo, Mirko, Sun Eater, Nejire, Edgesot, dan Monoma, serta Best Jeans. Oh ya, sebenarnya ada Deku, tapi Deku ditarik ke tempat lain. Pemilihan formasi hero ini kalau kita nilai berdasarkan skill Quirk sebenarnya sudah cukup kuat untuk membantai Shigaraki, mengingat beberapa hero yang masuk dalam formasi juga sebenarnya cukup overpower. Contohnya seperti Bakugo yang brutal dengan Quirk ledakannya, Mirko yang profesional dalam combat hand to hand, Nejire yang hampir sama dengan Bakugo kekuatannya, Edgesot yang multifungsi, siapa lagi ya? Sun Eater yang mampu memanipulasi bentuk hibrida tubuhnya, dan Best Jeans yang jelas kita tahu adalah hero peringkat ketiga yang mampu membelenggu lawan dalam waktu singkat. Serta ada Monoma yang bertindak untuk menonaktifkan Quirk Shigaraki secara paksa. Artinya pemilihan formasi ini sebenarnya dapat membuat Shigaraki sangat kewalahan, tapi tetap saja satu komponen utama yakni Deku tragisnya tak berada di tempat. Padahal Deku dipersiapkan untuk bertarung dengan Shigaraki, dan hero-hero yang sudah disebutkan tadi hanyalah support untuk membantu Deku. So, apapun yang terjadi ke depannya, intinya formasi hero yang ditujukan untuk membantai Shigaraki saat ini hanya berfungsi untuk membuat Shigaraki sibuk sembari mengisi kekosongan Deku. Kemunculan hero di luar dugaan. Siapa sangka Bang Hori ternyata memunculkan sosok hero yang di luar dugaan ternyata di puncak cerita memiliki peran yang sangat penting. Nah, sosok hero tersebut contohnya seperti Lance Rush, Manga Fukidashi, dan Yu Yu Haya. Setelah sekian lama, Lance Rush akhirnya memiliki peran penting dalam pertempuran melawan Shigaraki di balik layar, yakni Lance Rush bertugas untuk menyediakan konsumsi makanan guna untuk memenuhi kebutuhan lemak Momo. Karena Momo di sini bertugas untuk menyuplai suku cadang yang dibutuhkan oleh siswa jurusan alat support, sedangkan Quirk Momo sendiri bergantung pada lemak yang dimiliki oleh tubuhnya. Sehingga Lance Rush selaku hero yang memiliki kemampuan di bidang masak-memasak sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti saat ini. Buset, bapak kantin ternyata sangat penting coy. By the way, sampai saat ini Quirk dari Lance Rush belum diketahui. Jadi sejauh ini dia hanya dikenal sebagai pro hero dan juga seorang koki profesional di sekolah UA. Kemudian ada Yu Yu Haya. Nah, Yu Yu Haya ini pertama kali diperkenalkan pada chapter 173 sebagai teman dari Nejire dalam kontes kecantikan. Tapi siapa sangka Bang Hori akhirnya memunculkan kembali karakter Yuyu sebagai sosok yang berperan penting dalam menyuplai energi listrik sehingga Yue dapat membangkitkan dinding listrik dan juga dapat melayang di langit, sekaligus mengonfirmasi bahwa Yu Yu Haya adalah siswi dari jurusan pahlawan kelas 3 atau senior dan juga memiliki Quirk yang dapat menciptakan energi listrik serupa seperti Kaminari. Dan ada Manga Fukidashi yang lebih keren lagi, di mana manga meskipun Quirknya adalah komik, namun di chapter ini lebih ditunjukkan lagi kekuatannya, yakni kekuatan yang mampu menciptakan energi listrik hanya dengan bermodalkan onomatopeia. Alhasil banyak fans di luar sana yang mulai mempertanyakan apakah Quirk komik milik manga ini akan bisa menggantikan Quirk New Order milik Star and Stripe. Dan jika kemungkinan Quirk komik diperkuat, maka bisa saja akan setara dengan Quirk dari hero terkuat Amerika yakni New Order. So, untuk lebih jelasnya mengenai Quirk komik beserta manga akan menjadi list konten kedepannya. Tapi terlepas dari itu, Manga Fukidashi benar-benar di luar dugaan juga berperan penting sama seperti hero lainnya di balik layar misi pembantaian Shigaraki. Inspirasi metode menghajar Shigaraki.
Setidaknya terhitung ada 3 metode yang digunakan saat menghajar Shigaraki, dan ketiga metode yang disebutkan terinspirasi dari 3 kasus, yakni insiden pertarungan Deku versus Shigaraki saat di Perang Paranormal Liberation, kemudian insiden Star and Stripe versus Shigaraki di Laut Jepang, dan melumpuhkan quirk secara paksa yang dilakukan oleh Aizawa terhadap Shigaraki di Perang Paranormal Liberation. Metode pertama adalah membuat Shigaraki minim gerakan dalam mengaktifkan quirknya, sebab bagaimanapun juga yang namanya quirk tentu memiliki waktu dan akumulasi kekuatan sebelum digunakan. Nah, rencana ini digunakan oleh pihak Hiro untuk menghajar Shigaraki yang terinspirasi dari Deku yang berhasil membuat Shigaraki babak belur oleh sebab menghujani Shigaraki dengan berbagai macam smash. Kemudian metode kedua dengan mempertahankan Shigaraki dihajar di atas udara. Ini difungsikan agar Shigaraki tak mendarat di permukaan Yue yang berpotensi untuk mengaktifkan Decay, sehingga dengan menghajar Shigaraki di udara setidaknya meminimalisir kerusakan pada sekolah Yue. Dan metode ketiga adalah menggunakan kekuatan Erasure milik Aizawa. Akan tetapi pada pertarungan kali ini adalah Monoma yang menggantikan posisi tersebut, sebab Aizawa sudah tak seprima dulu lagi. Nah, metode ketiga ini berfungsi untuk membuat Shigaraki juga tak mengaktifkan quirknya, sebab masih ada segudang quirk yang ada pada tubuh Shigaraki yang kita tidak tahu quirk berbahaya apa yang bisa Bang Gondrong ini gunakan. So, maka dari itu sosok yang bisa menonaktifkan quirk secara paksa akan sangat dibutuhkan. Tangan-tangan Shigaraki. Sebenarnya di chapter 347 nanti, baru tangan-tangan Shigaraki yang banyak ini akan dijelaskan. Akan tetapi sebenarnya tangan-tangan ini bukanlah hal baru di My Hero Academia, sebab tangan-tangan yang banyak ini juga dialami oleh All For One saat pertarungan kedua melawan All Might di Kamino, dan juga diperlihatkan tak jauh sebelum pertarungan kedua dimulai, yakni tepatnya pada chapter 341. Fenomena tersebut pada dasarnya bukanlah quirk, akan tetapi adalah suatu mutasi yang disebabkan oleh quirk singularity atau singularitas quirk yang diteorikan oleh Daruma Ujiko atau Dr. Kyuudaigarashi. Tetapi teori tersebut ditolak di ratusan tahun yang lalu, namun di ratusan tahun kemudian baru terbukti, dan buktinya terjadi pada Shigaraki Tomura. Banyaknya tangan-tangan ini juga disebabkan oleh penumpukan quirk berbeda dalam tubuh Shigaraki. Alhasil, tangan-tangan yang muncul ini dapat direpresentasikan sebagai tangan-tangan dari pemilik quirk yang dicuri quirknya oleh All For One sebelumnya. Wow, horor juga. So, apapun yang terjadi ke depannya, kita serahkan pada Bang Hori bagaimana maunya mengarahkan kisah My Hero Academia. Well, mungkin itu saja detail yang bisa dijelaskan. Jika kalian ada pendapat lain yang ingin disampaikan, ya jangan sungkan coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.